sekarang bukan 1 kilo lagi. Tergantung medsosnya, mempengaruhi cybernya ratusan kilo. Ribuan kilo. Berarti karena gini ya, penguasa di udara, artinya kan di atmosfer. Nah, atmosfer ini berarti kan ada gelombang elektromagnetik semua toh. Tawarikh 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa-doa kita. Namun banyak orang Kristen masih berpikir bahwa Tuhan berada jauh dari mereka, terlebih-lebih saat mereka sedang dirundung masalah. Mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan berada? Mengapa Tuhan tidak turun tangan? Berapa lama lagi, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Jarak kita dengan Tuhan sangat tergantung pada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan dengan kita. Pak, selamat datang Pak Fian. Jadi aku tuh sangat bahagia bisa berbicara sama Pak Fian Yunus ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Fian Yunus ini polisi yang bergerak di siber. Jadi Pak Fian Yunus ini dari 2010, jadi benar-benar udah cukup lama ya Pak. Udah cukup lama, itu benar-benar tekun, benar-benar fokusnya tuh pada dunia siber ya Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa Bapak tuh seneng sekali sama yang namanya siber Pak? Mungkin secara singkat. Iya, semua tuh karena Tuhan. Oh dahsyat, semua karena Tuhan, haleluya, amin. Semua karena Tuhan, Tuhan memberikan masalah-masalah dan Tuhan memberikan solusi. Nah tergantung kitanya yang menjalani. Apakah kita bisa mengikuti jadwalnya Tuhan atau kita mengikuti jadwal kita sendiri? Amin. Amin, luar biasa. Jadi jelas ya kalau ada masalah pasti ada solusi. Nah ini menurut aku juga penting banget buat anak-anak muda. Karena anak-anak muda banyak kan tuh zaman sekarang tuh gampang mengeluh. Banyak anak muda zaman sekarang itu merasa bahwa tantangannya berat. Tapi Tuhan tidak akan pernah berikan kita tantangan tanpa ada solusi. Amin. Dan ada Om Daltoni di sini, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa Om Daltoni, tidak butuh introduksi karena kita semua udah kenal. Ya, apalagi biasanya suka berhadapan dengan setan Om Daltoni. Iya. Gimana Om Daltoni? Yang jelas saya bukan jadi setannya. Oh haleluya. Yang Tapi jelas bukan. ini, Greven, saya itu tidak menyangka pada waktu tahun 2001 ya Fian ya? 2001 sampai 2004 kebetulan tuh saya tuh dulu diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Di Akpol ya Om? Akpol. Dan waktu itu gubernurnya Kairul Rasyid ya? Kairul Rasyid dan wakil gubernurnya saya itu wakil gubernurnya pokoknya waktu itu ya 2001 sama 2004 ya. Waktu itu Fian ini termasuk Wycliffe, Roberto, Ronald itu masih taruna-taruna dan ganteng-ganteng. Sekarang masih juga. Sekarang masih dong Om Daud. Dan masih culun-culun. Dan waktu 2001 sampai 2004 itu saya itu belum mengawal presiden secara khusus. Karena waktu itu saya masih diberi untuk pengarahan. Dan 2004 saya langsung pengawalan presiden. Nah, dan yang lebih luar biasanya ada, saya waktu menikah itu di 2004 yang ngatur gedungnya adalah polisi semua.
yang dari taruna-taruna. Tempat diskotik diubah menjadi tempat untuk perkawinan. Wih, itu Om Daud menikah di situ? Yang ngatur juga polisi. Polisinya dari taruna Akpol. Kental baik. Nah, jadi ada kesan tersendiri gitu loh. Tapi gedungnya aja yang dirubah. Ya. Disewa gitu loh. Dan yang nyewa gratis. Karena waktu itu cari gratisan. Wah, mantap, irit ya Om, hemat. Jadi ada kesan lah sama Vianney. Kenapa? Dia dari Akpol ya. Dan dari dia Akpol, dia udah cinta Tuhan. Dan saya tidak menyangka biasa. sampai sekarang dia cinta Tuhan. Ya, dan 2004 saya menghilang dia. Langsung 2004. Oh, bentar, menghilang? Iya. Menghilang tiba-tiba. Bukan. Oh, bukan. Artinya ya kan saya nggak tahu, kan katanya menghilang, ya kan? Menghilang Saya dari tiba-tiba, peredaran. Menghilang gitu. menghilang dari peredaran. Oh, menghilang dari peredaran. Oke. Karena 2004 itu saya udah langsung menjadi tim khusus untuk pengamanan presiden. Oh, mantap. 2004 sampai 2014. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian baru ketemu ya. Jadi saya sama Vian ini sudah hampir tidak ketemu itu hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Dan tiba-tiba dia udah di cyber dan ahli IT yang saya tidak menyangka hebat juga itu. Oh, dahsyat. Dahsyat, haleluya. Banyak orang kecanduan game. Setelah itu banyak orang susah tidur karena sebelahnya handphone. Dan bagaimana supaya kawan-kawan di sini ini supaya tidurnya tidak terpengaruh, karena kalau orang kurang tidur kan juga bahaya Pak Fian. Nah, coba Pak Fian, itu sebabnya apa? Apakah ada gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi? Ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Daud, kita mungkin bisa lihat paparannya dulu. Nah, kita boleh tim Mungkin media saya boleh paparan, minta Pak, tolong ya. presentasinya. Nah, Ya, terus mungkin langsung ke yang slide ke-7 sampai slide yang ke-11. Ya, Nah. ya, balik lagi satu slide. Balik, bukan ke bawah. Sebelumnya, enggak dia nih. Oke, ke yang tadi aja kalau gitu. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa ada metode yang berubah. Ada yang metode yang berubah ketika kita menggunakan, ini kan teman-teman sekalian kan udah memasuki masa di mana handphone itu sudah ada. Tapi yang perlu dipahami bahwa ada komunikasi yang berubah ketika kita tergantung atau sangat tergantung dengan yang ada yang namanya komunikasi via virtual tadi. Gitu. Apa yang hilang dari virtual tadi? Rasa emosional, gitu, emosi. Ketika kita ketemu salaman, kita akan bisa merasakan ada yang tadi Pak Daud bilang, ada sense. Itu yang hilang dari virtual tadi. Lanjut. Nah, komunikasi ini melalui aplikasi-aplikasi tadi itu berlangsung selama 24 jam. Kalau dulu zaman-zaman belum ada handphone, di kepolisian itu kami mengenal dengan adanya namanya waktu terjadinya kejahatan. Gitu. Ada namanya crime clock gitu. Jam berapa sih waktu terjadi kejahatan itu? Paling sering itu terjadinya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat atau kita sebagian besar pada saat itu sedang istirahat atau sedang tidur. Nah, dengan adanya cybercrime ini, dengan adanya internet ini, dengan adanya fasilitas-fasilitas perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi yang terhubung di gawai kita semua, itu terjadi selama 24 jam. Itu yang pertama, terjadi selama 24 jam. Nah, pertanyaannya, apakah otak manusia bisa bertahan selama 24 jam? Penelitian mengatakan paling lama 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka Anda akan mulai berhalusinasi, gitu kan. Kemampuan kita bertahan, tapi perangkat ini bisa bertahan 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua,
teman-teman itu bisa mendapatkan data, informasi selama 24 jam itu. Melakukan transaksi selama 24 jam. Gitu. Jam 3 Anda buka handphone, maka akan terima informasi. Gitu. Dan ini terjadi secara borderless. Siapa yang punya teman orang Arab Saudi? Ada nggak teman online? Arab Saudi? Ada ya, beberapa. Ada yang punya teman orang Singapura? Ya, pasti. Ada yang teman punya orang Malaysia? Ya. Semuanya punya teman dari seluruh dunia dengan adanya aplikasi ini. Gitu. Dan semuanya itu akan tersimpan secara digital. Akan ada jejak digitalnya. Di mana jejak digital itu? Di perangkat-perangkat kita, di server-server yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar itu untuk membuat kita jadi terkoneksi seluruh dunia. Lanjut. Nah, ini permasalahannya tanpa batas tadi. Kita nggak berada lagi di dunia yang dibilang Jakarta. Kita nggak berada lagi di dunia yang namanya Indonesia saja. Tapi kita berada di everywhere. Kita bisa berada di mana saja. Lanjut. Nah, masalahnya, ini masalahnya. Everybody can be anybody di internet. Tadi yang dibilang Singapura, Malaysia, atau di mana saja, belum tentu dia. Belum tentu dia. Bisa di-create oleh seseorang yang tadi everybody itu, bisa menjadi anybody. Dan itu bisa sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan. Ini contohnya. Ini sering dialami oleh, lanjut. Berikutnya ya, ini contohnya. Seorang laki-laki bisa menjadi seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Yang kalau menurut laki-laki itu nilainya 8 gitu kan, 8, 9. Nah, di sebelahnya itu bisa menjadi seorang laki-laki yang menurut perempuan nilainya 10 gitu. Atletis, punya pekerjaan bagus, punya salary yang tinggi, punya wajah yang tampan, itu bisa di internet. Jadi kejahatan inilah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Lanjut. Oh, udah. Ini udah terakhir ya. Nah, dari situ kita harus bisa memahami bahwa kita harus waspada bahwa sosial media, internet itu bukan segala-galanya. Kembali lagi ke pribadi kita. Mungkin itu, Pak. Pak Fian, saya mau tanya nih, penting sekali. Bagusnya itu kalau kita ini, kalau megang handphone, waktu kita mau tidur, harus diapakan handphonenya, supaya kita tidak terkena gelombang elektromagnetik itu. Dan terpengaruh. Karena kalau kita dekat dengan handphone, itu seperti kayak medan magnet mempengaruhi alam bawah sadar. Gimana menurut Graven? Kalau menurut aku ya gampang. Kalau menurut aku sebagai anak muda ya kita harus ada batas waktu. Nah, ya itu. Kan? Caranya gimana itu Pak Fian? Ya, kalau kita bicara batas waktu, jadi di hidup ini Tuhan udah memberikan kita kemampuan untuk manajemen. Manajemen itu adalah kemampuan dasar dari kita. Kita harus bisa mengatur mana yang kapan kita saat tidur, kapan kita saat untuk belajar, kapan kita harus bertemu teman, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus membaca Alkitab. Ketika semuanya itu tidak dilakukan atau saling tabrak-tabrakan, maka akan ada hal-hal yang negatif terjadi. Sama juga ketika tadi Pak Daud katakan, bagaimana supaya handphone itu bisa kita kendalikan? Kan kata keywordnya itu kendalikan. Iya. Kita bisa mengendalikan. Kalau saya pribadi, saya akan mematikan semua notifikasi. Karena kenapa? Saya membutuhkan good sleep. Saya membutuhkan tidur yang cukup. Supaya besok ketika saya bekerja, apalagi kan tugas saya sebagai penyidik, saya harus mampu mengambil keputusan apakah perkara ini
bisa dilanjutkan atau tidak. Nah itu harus saya ambil. Supaya saya tidak salah ngambil keputusan, saya harus tidur, istirahat yang cukup. Seperti itu. Saya matikan notifikasi, dan kalau butuh, saya udah siap. Saya sampaikan ke tim saya, kalau kamu butuh, kamu telepon. Jangan di WA, karena WA saya nggak akan lihat itu. Saya lihat ketika saya bangun pagi besok gitu. Hidup ini itu tentang keputusan. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda, kita harus ingat sebelum kita tidur, mungkin scrolling itu seru, tapi kita ingat bahwa istirahat itu juga tidak kalah penting. Nah, kalau itu kan tentang handphone, Pak Fian. Nah, bagaimana kalau tentang medsos? Karena zaman sekarang anak muda kalau tidak ada medsos rasanya tuh aneh. Betul nggak? Siapa di sini yang pakai medsos? Mau itu Instagram ke, WA ke, apapun medsosnya. Semua pasti pakai. Justru kalau ada yang nggak pakai medsos itu zaman sekarang bisa kita anggap aneh gitu. Nah, gimana Pak? Kira-kira bagaimana sih apa yang boleh dan tidak boleh di dalam media sosial? Ya, kita berbicara berarti apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita bicara apa yang boleh tidak boleh, yang pertama kita berbicara terkait dengan privasi, gitu ya. Teman-teman pasti memiliki, semuanya orang itu memiliki privasi, gitu kan. Nah, privasi ini sesuai dengan yang disyaratkan itu adalah milik pribadi dan tidak layak, gitu. Tidak layak, tidak elok, tidak etis untuk di-share. Jadi janganlah meng-share yang sifatnya pribadi tadi. Hal yang pribadi, apa contohnya hal yang pribadi itu? Anda berkelahi dengan pacar Anda share. Itu kan tidak elok untuk dilakukan, tidak etis juga gitu. Apalagi data-data pribadi, misalnya nama, nomor rekening gitu kan, alamat rumah, itu jangan di-share gitu. Kemudian foto-foto yang sensitif, memperlihatkan apa? Hal-hal yang sifatnya pornografi, hal yang sifatnya sensualitas, itu jangan di-share gitu. Kita kan berbicara yang tidak boleh gitu kan. Tapi kalau Anda mau share ya silakan. Itu adalah yang tadi disampaikan, keputusan. Apakah Anda punya kendali atau tidak punya kendali terhadap perangkat Anda. Nah, yang boleh sosial media itu apa? Anda untuk belajar gitu. Kalau dulu ini bicara dulu ya. Sebenarnya nggak boleh bicara dulu ya. Kalau dulu saya untuk belajar matematika itu sangat sulit sekali mencari misalnya akar kuadrat dari 3. Gitu. Akar kuadrat dari 3. Ada yang tahu jawabannya? Akar kuadrat dari 3? Nggak ada memang ya. Tapi itu saya cari gitu. Apa nih akar kuadrat dari 3? Memang nggak ada jawabannya. Karena itu bilangan prima kan. Nggak ada jawabannya. Saya cari itu. Gitu, walaupun jawabannya memang tidak ada, tapi itu saya nggak bisa nemukan karena dulu nggak ada internet. Itu sangat susah untuk mendapatkan internet. Nah, sekarang ada, itu bisa mempermudah kita untuk mendapatkan jawaban, untuk kita belajar. Apa konsekuensinya? Besok saat ujian nggak usah nyontek gitu loh. Orang jawabannya ada kok di internet, bisa dicari. Nah, itu hal yang boleh kita lakukan seperti itu. Wah, ingat ya, jadi tadi penting banget tuh privasi ya Pak ya. Jadi buat anak-anak muda yang lagi berantem sama pacarnya nggak usah ditaruh di story, ya kan? Karena kan zaman sekarang lagi ini banget tuh, kalau lagi berantem tiba-tiba ada juga yang suka sindir-sindir di Instagram, ya kan? Pakai musik-musik galau, itu terus sharing-sharing identitas, ya kan? Nah, Fian, kalau privasi disebarkan itu berarti kalau dilaporkan itu kena pidana berarti. Ya, privasi seseorang. Ya, jadi gini, konsep daripada Facebook ini kan Facebook, jadi bisa menampilkan jiwa, menampilkan pribadi dari seseorang. Facebook menampilkan pribadi dari seseorang, memperlihatkan. Jadi nanti ada lini masa, ada data-data yang dia share gitu kan. Nah, itu memperlihatkan pribadi seseorang. Gitu. Nah, ketika data itu di-share, itu akan jadi milik publik. Jadi itu udah bukan ranah privasi lagi. Jadi Anda sendiri yang memutuskan data ini udah jadi ranah publik. Ya, udah nggak ada lagi yang namanya privasi tadi.
sudah hilang. Itu kalau sampai ada orang misalnya ya menyebarkan privasi saya, itu kena hukum pidana berarti ya? Ya kena. Kalau dia menyebarkan, orang lain yang menyebarkan. Orang lain menyebarkan? Iya. Berarti itu bisa kena. Supaya teman-teman di sini itu tidak sembarang menyebarkan privasi orang. Privasi itu kayak gimana Pak? Kayak alamat kah atau nomor telepon kah atau chattingan pribadi kah atau iya. Data-data pribadi yang dimiliki seseorang. Kalau di undang-undang PDP itu ada kalau nggak salah ada 12 atau 16 gitu. Klasifikasi nanti bisa dilihat ya. Saya juga lupa gitu. Nanti bisa dilihat itu ada data-data termasuk medical check up gitu kan. Data-data kesehatan gitu. Itu bisa dilihat nanti di situ. KTP gitu kan yang sifatnya pribadi. Itu kalau sampai orang lain menyebarkan pidana ya? Ya, itu pidana. Pidana ini masuk KUHP berarti ini ya? Ya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Kalau ITE. di Undang-Undang KUHP yang baru itu udah diatur di situ, gitu. KUHP yang baru. Tapi kan berlakunya masih 2 tahun lagi dari tahun 2022 kemarin. Misalnya saya 2024 sama itu. Graven ngobrol-ngobrol. Ini privasi saya sama Graven. Tiba-tiba Graven nyebarkan ke semua orang, kena dia ya? Iya. Itu pelanggar privasi saya. Iya. Itu tidak boleh. Nggak boleh dilakukan. Oh gitu ya. Jadi kalau saya chatting sama Om Daud Tony gitu. Misalnya saya chatting, Om, kira-kira yang menang malam ini timnas Indonesia atau Brunei, contoh gitu. Terus di share itu bisa kena juga? Atau Ya. apapun isi chatnya? Ya, dengan menggunakan, kita lihat juga apakah isinya itu bisa mendatangkan kerugian bagi yang melapor. Oh gitu. Jadi ya. semuanya kan kalau seperti itu kan terjadi di ranah privat harus ada yang melaporkan. Ya. Gitu. Berarti Jadi, selama tidak yang ada yang melapor dirugikan aman-aman aja? Aman aja. Kalau ada yang melapor Baru. masuk pidana ya? Ya. Pencemaran nama baik? Ya, seperti itu. Oh. Tergantung konten yang di-share juga, Pak. Kontennya juga? Iya. Berarti sebenarnya lebih baik itu paling aman itu kalau urusan pribadi jangan di-sharekan ke orang lain ya? Iya, Karena bisa seperti itu. masuk kalau ada yang lapor, yang bersangkutan lapor pidana ya? Iya. Om Daud, aku mau nanya Om Daud. Setan itu bisa masuk gak sih lewat medsos Om Daud? Bisa. Bisa? Heeh. Oh kan mungkin kan kita kira kan setan itu kalau biasanya kayak kuntilanak gitu atau kayak Sekarang berbagai wujud. setannya ikut cyber juga. Oh setan ikut cyber. Sekarang gini, dukun-dukun gak pakai cyber kan? Nawarkan jasa pelet, jimat, bisa transfer jarak jauh. Oh saya kira itu bohongan loh Om. Maksudnya saya kira tuh Bisa. orang kalau kayak ngirim santet lewat SMS, saya kira itu cuma orang iseng Om. Orang menghipnotis jarak jauh, zaman dulu itu maksimal sebelum saya bertobat, itu menghipnotis seseorang, mempengaruhi hipnotis, itu hanya radius kira-kira itu hanya 1 kilo. Radius 1 kilo, oke. Untuk menguasai, untuk memanipulasi alam bawah sadar. Nah, tapi sekarang bukan 1 kilo lagi, tergantung medsosnya, mempengaruhi cybernya ratusan kilo, ribuan kilo. Berarti karena gini ya, penguasa di udara, artinya kan di atmosfer. Nah, atmosfer ini berarti kan ada gelombang elektromagnetik semua toh. Nah, kalau kita ngomong bahwa setan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Bedanya gimana? Sekarang ini hampir tidak ada batasnya gitu loh. Kalau dulu kan orang ke dukun ada batasnya. Ngasih apa? Gula teh, betul? Ya. Dan harus jarak dekat, ngasih jimat. Sekarang enggak. Begitu foto, kirim kekuatan gaib, jarak jauh. Bisa. Bisa ya? Heeh. Jadi setan bisa masuk lewat medsos ya Om? Bisa. Apa medsos apapun gitu bisa? Gini ya, saya itu sampai sekarang itu ada satu pertanyaan yang mungkin ini aneh dan lucu. Apa Om? Sebelum saya bertobat, orang itu kalau melet itu lawan jenis. Yang jadi pertanyaan kalau sejenis gimana ya? Ya gimana tuh Om? Oh iya itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Iya aku mikir. Karena sekarang di media sosial itu juga ada yang sejenis, betul? LGBT, betul? Nah, jadi waktu saya ditanya Pak Daud, kalau ilmu kepelet untuk sejenis bisa enggak? Saya enggak bisa jawab. Karena waktu itu belum praktek itu.
Oh, belum praktek. Oh, belum Karena saya prakteknya selalu lawan jenis. Oh, oke. Nah, makanya bingung saya ditanya. Dan yang kedua, tak perhatiin perkataan Pak Fian. Berarti kalau analisa saya, media sosial ini bisa dipakai Tuhan, tapi juga bisa dipakai setan. Oh. Dan kalau tak perhatiin ya, berarti ada jam tertentu bahwa handphone kita harus di notifikasi ya. Supaya kita istirahat, betul? Kalau menurut Pak Fian, enaknya jam berapa untuk teman-teman? Ya itu kembali ke hitungan-hitungan kan. Hitungan kalau kata dokter waktu istirahat itu minimal 8 jam lah. Ya, seperti itu 8 jam. Jadi ya terus terang saya juga pribadi kadang-kadang pulang jam 1 pagi gitu kan. Dari kantor, nyampe rumah itu besok pagi harus berangkat lagi jam 5 pagi gitu. Tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing dan itu enggak juga saya lakukan setiap hari gitu kan. Kadang-kadang aja ketika saya lagi nanganin kasus-kasus yang memang itu agak pelik sehingga saya perlu melakukan ekstra waktu untuk melakukan analisa untuk menentukan pelakunya. Tapi terlepas dari semua itu Tuhan itu menciptakan tubuh kita sangat sempurna. Amin. Gitu. Nah kembali lagi tadi yang dikatakan oleh Graven. Keputusan kita untuk menjadikan tubuh kita yang tadi sangat indah itu yang Tuhan ciptakan. Apakah mau hancur hanya kita karena kita nggak bisa ngambil keputusan untuk membuat dia menjadi semakin baik supaya Tuhan bisa berkarya gitu. Amin. 2 Tawarikh 15 ayat 2b. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa-doa kita. Namun banyak orang Kristen masih berpikir bahwa Tuhan berada jauh dari mereka, terlebih-lebih saat mereka sedang dirundung masalah. Mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan berada? Mengapa Tuhan tidak turun tangan? Berapa lama lagi, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Jarak kita dengan Tuhan sangat tergantung pada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan dengan kita. Bila Tuhan serasa jauh, berarti ada hal yang tidak beres dengan kehidupan doa kita. Jika kita ingin Tuhan dekat dengan kita, maka kita harus berusaha mendekat kepadanya dan mencari wajahnya setiap saat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Ketika Obed dihinggapi roh Tuhan, segeralah ia menemui Asa, Raja Yehuda, dan memperingatkan raja untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum semuanya terlambat. Selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, kita harus mencarinya dengan sepenuh hati. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan melupakannya, Ia pun akan meninggalkan dan membuang kita. Tak bisa dibayangkan nasib orang yang ditinggalkan Tuhan dan dibuang olehnya. Jika kita menyadari bahwa kita lemah dan penuh keterbatasan, mari mendekat padanya dengan antusias dan meningkatkan jam-jam doa kita setiap hari. Daud adalah contoh orang yang sangat karib dengan Tuhan. Karena itu ia menjadi tenang. Mazmur 62 ayat 2. Dekat dengan Tuhan menghasilkan berkat yang luar biasa, sebab terhadap orang yang karib dengannya, perjanjiannya diberitahukannya. Firman Tuhan memperingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.